Suara saya kedengaran jelas? Jelas ya suara saya? Jelas, jelas, Pak Sabto, Jelas silakan. ya? Baik, saya langsung berbagi layar. Jadi Bapak Ibu, bahwa hari ini kita mau bicara implementasi. Mungkin yang kita bicarakan hari ini sederhana aja. Namun kami akan tunjukkan sampai sejauh ini sepak terjang konsep Karnus itu sampai di mana. Dan ternyata sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebelum saya mulai mohon pastikan untuk mengaktifkan suara ya dengan cara klik pada gambar mikrofon, kemudian klik pada tulisan WiFi atau data seluler. Karena kalau ini nggak diklik nanti nggak kedengaran ini ya. Ya, implementasi tentang penanganan penyakit degeneratif dengan konsep Karnus. Jadi penyakit degeneratif sudah jelas ya Bapak Ibu, jadi penyakit akibat penurunan fungsi organ. Ya, kita bicara organ itu ada paru-paru, ada jantung, ada sistem pencernaan, ada peredaran darah. Nah, kalau kemampuan setiap organ itu turun, nah itu berarti em, masalahnya adalah penyakit degeneratif. Kalau ditanya lagi, apakah penyakit degeneratif ini hanya terjadi pada orang tua? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Bahkan anak-anak 10 tahun pun bisa mengalami penyakit degeneratif. Contohnya adalah anak-anak yang mengalami stunting misalnya. Nah, itu adalah gangguan penyakit karena apa? Karena sistem pertumbuhannya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, nanti akan kita ulas semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa yang menjadi dilema adalah kalau kita bicara tentang penyakit degeneratif, biasanya karena bertambahnya umur, karena keturunan, lalu nggak ngapa-ngapain ya, seolah-olah pasrah kalau keturunan, wah sudah terima apa adanya. Tapi belakangan dua hal ini sudah mulai dikikis Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyakit degeneratif ternyata sebagian besar adalah karena pola hidup yang tidak sehat. Atau dalam istilah Karnus, manusianya sering melakukan pelanggaran keluar dari algoritma yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Contohnya misalnya saatnya olahraga malah tidur, itu pelanggaran. Saatnya makan malah nggak makan, itu pelanggaran. Ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu mungkin kita anggap sesuatu yang sepele kalau kita nggak ngeh ya. Namun dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan masalah yang sangat besar. Ya, seperti ini Bapak Ibu, seperti diketahui bahwa penyakit degeneratif itu banyak macamnya, mulai dari hiperkolesterol, mulai dari ini dulu ya, sistem imun. Kalau sistem imun turun, lalu terkena sakit infeksi, nah itu yang kita bahas adalah sistem imunnya, bukan sakit infeksinya. Kemudian yang kedua, hiperkolesterol. Tahu-tahu kolesterolnya menanjak naik di atas, jauh di atas normal. Trigliseridnya mestinya 150, trigliseridnya sampai 300. Itu berarti sudah mengalami hiperkolesterol ya. Kemudian osteoartritis atau gangguan pada persendian, dipakai jongkok sakit lututnya, atau mungkin tulang belakangnya sakit, itu adalah bagian-bagian dari persendian. Kemudian obesitas, ya ini selalu kita dengungkan bahwa obesitas itu sekarang bukan lagi, oh kalau orang badannya gemuk itu makmur. Tidak. Orang yang kegemukan itu penyakit Bapak Ibu, karena korbannya sudah demikian banyak. Kemudian yang lainnya insomnia, yang lainnya insomnia itu gangguan tidur ya Bapak Ibu. Sudah berusaha memejamkan mata dari jam 9 subuh baru bisa tidur, itu banyak kasus seperti itu. Kemudian hipertensi, gangguan ginjal, gangguan jantung, impotensi, retinopati yang bisa menyebabkan kebutaan, termasuk juga ini ya, glaukoma ya, ini nggak saya sebut di sini. Kemudian ada stroke, ada stress ulcer. Stress ulcer itu adalah pendarahan lambung pada orang yang stroke. Itu justru menyebab kematian terbesar pada stroke adalah stress ulcer. Kemudian diabetes sendiri, kemudian juga osteoporosis atau pengeroposan tulang,
dan yang paling ditakuti adalah kanker dan tumor. Seperti ini masih ada lagi yang lain Bapak Ibu sebenarnya. Jadi penyakit degeneratif itu banyak sekali jenisnya, ada ratusan sebenarnya. Cuman yang saya tampilkan yang sering muncul di permukaan adalah penyakit-penyakit ini. Kalau kita soroti, saat ini ramai di masyarakat bahwa penyakit degeneratif adalah penyakit yang sulit diobati. Terus gimana? Ya kalau sudah diobati yang penting gejalanya aja dihilangkan. Dengan apa? Ya dengan obat. Itu gejalanya pasti hilang dan hitungannya dalam waktu cepat nggak sampai 1 jam gejalanya hilang. Selain dengan obat, dengan jamu. Nah, disinilah Bapak Ibu bahwa masyarakat itu sering salah salah arah, salah langkah ya. Dia pikir dengan minum obat, minum jamu, gejalanya hilang sembuh. Padahal tidak. Kenapa? Karena kalau kita bicara penyakit degeneratif, itu kita bicara sistem Bapak Ibu. Oleh karena itu, sampai sejauh ini bahwa karena penyakit degeneratif itu sulit diobati, cukup dihilangkan gejalanya saja, maka kita cukup prihatin. Kenapa? Karena saat ini masih banyak kejadian-kejadian kematian pada usia muda, yaitu meninggal baru berumur 25 tahun sudah gagal ginjal kemudian meninggal. Banyak, ada yang baru 30 tahun, baru punya anak masih 2 tahun, bapaknya sudah meninggal. Itu kita sangat eh, ini ya, sangat care di situ. Kita kasihan sekali. Semoga bahwa dengan penyampaian konsep Karnus ini semuanya ini bisa kita cegah sejak awal, Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi kenapa kok seperti itu terjadi? Coba kita lihat beberapa masalah di masyarakat. Kalau bicara kesehatan, biasanya kendalanya seperti ini, Bapak Ibu. Banyak ini tulisannya. Jadi masyarakat berpandangan bahwa kalau bicara kesehatan itu nggak perlu, itu tugasnya dokter dan nakes atau tenaga kesehatan atau terapis. Dari sini kalau sudah seperti ini masyarakat itu jadinya enggan berpikir lebih serius. Yang pertama, yang kedua, kesehatan adalah bidang ilmu yang sangat sulit. Sebenarnya kita beruntung Bapak Ibu bahwa di konsep Karnus ini kita dibantu bahwa untuk melihat kesehatan seseorang itu sangat enak sekali, sangat gampang, sangat praktis. Ya, nanti akan saya bukakan. Yang ketiga, masyarakat masih percaya bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan obatnya yang manjur ada. Yang penting ada uang. Apakah ini benar terjadi? Ternyata salah juga Bapak Ibu. Kenapa? Banyak masyarakat yang sudah mengalami penyakit degeneratif yang sudah awalnya ini ya kronis, kemudian akut, lalu kritis. Akhirnya nggak bisa ditolong meskipun dia bawa ke Singapura ya, habis berapa miliar di sana tetap berakhir dengan kematian. Artinya bahwa obat itu tidak bisa. Kalau kita bicara penyakit degeneratif, bisa kita bicara tentang sistem, obat itu tidak bisa menyelesaikan secara tuntas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya apa? Apalagi ini, wah ini payah ini. Ya tapi ada benarnya juga, terserah ya Bapak Ibu ya, saya nggak berani memvonis. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa penyakit itu adalah dosa. Ya saya kira semua orang berdosa, tetapi kalau kita bisa bicara dengan penyakit, ya jangan melulu hanya dikaitkan dengan dosa tentunya. Kemudian yang kelima, hidup dan mati seseorang adalah takdir. Jadi sering saya tuh kalau ada kasus misalnya, sudah jelas-jelas bahwa seseorang itu gagal ginjal. Kenapa gagal ginjal? Karena kebiasaan pola hidup atau pelanggaran tadi ya. Misalnya minum minuman saset sehari lebih dari 10 saset, pasti gagal ginjal. Kalau itu terjadi, itu bukan takdir, itu adalah pelanggaran Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya apa? Masyarakat banyak yang malas belajar. Kalau malas belajar otomatis kurang kurang literasi ya. Jadi pemahaman-pemahaman berbagai sudut pandang ilmu itu kurang. Akhirnya ya diajak bicara nggak nyambung, bosen dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mau melihat dunia luar. Jadi kalau kita berbicara kesehatan, sebaiknya kita harus pandai-pandai. Kita harus keluar dari suatu kebiasaan buruk ya. Oh, udah katanya mbah saya dulu
meninggalnya 40 tahun, ya saya 40 tahun misalnya gitu. Itu sesuatu yang kurang tepat. Kalau kita bisa melihat di luar, di negara jauh sana, di Jepang, di Norwegia, apakah kita nggak ngiri bahwa rata-rata penduduk di sana itu usianya di atas 80 tahun. Sementara di Indonesia, usianya rata-rata masih di bawah 60 tahun sudah meninggal. Jadi itu kendalanya. Nah, tentu kalau ada kendala, ada tantangan Bapak Ibu. Ya, bahwa Indonesia saat ini usia harapan hidupnya jauh di bawah harapan. Di mana tadi kita singgung bahwa negara tetangga usia harapan hidupnya jauh melebihi usia harapan hidup kita. Indonesia saat ini masih sekitar 50-60 tahun ya, sekitar 60 tahun usia harapan hidupnya. Sementara di luar itu usia harapan hidup itu di atas 80 tahun. Dan tantangan yang lain apa? Ya, kita harus ajak masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat senang Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada kesempatan kali ini untuk mengikuti. Ini artinya apa? Ada suatu goodwill bahwa oh, kita sama-sama mau belajar. Kita tambah literasi kita terutama di bidang kesehatan melalui konsep Karnus gitu. Kemudian yang keempat, ya kalau masyarakat enggan belajar ya tidak minat kesehatan. Kemudian akibatnya apa? Akhirnya di lingkungannya nggak karu-karuan. Sanitasi yang buruk, makanan yang tidak higienis dan sebagainya. Kemudian kalau seperti ini terjadi, masyarakat itu tidak kritis, akhirnya pelayanan pelayanan kesehatan di negara kita pun juga kurang bagus. Misalnya kalau orang dilayani di sebuah ini ya di sebuah pelayanan kesehatan di kecamatan misalnya, ternyata pelayanannya sangat buruk, misalnya antrinya lebih dari berapa jam dan sebagainya. Kalau dia nggak bisa melihat dunia luar yang lebih baik, nggak protes, nanti sesuatu itu akan terus nggak ada kemajuan seperti itu. Kemudian yang lainnya apa? Salah satu kelemahan di negara kita adalah miskinnya penelitian kesehatan. Rata-rata cara berpikirnya masih berpikir tradisional atau selalu mengikuti tradisi. Bahkan kami sangat prihatin ya, ada seorang yang betul-betul sudah ini ya, expert di bidang kesehatan, tapi waktu ditanya suatu kasus, pasti dia akan nanya gurunya dulu. Kenapa nggak berpikir sendiri gitu loh. Nah, di konsep Karnus ini, kita ngajak semua orang, Bapak Ibu, untuk berpikir mulai dari hal sederhana. Jangan semuanya dipasrahkan kepada opinion leader atau kepada profesornya, kepada gurunya, kepada jurnal. Padahal masalahnya sepele misalnya. Kenapa kok masuk angin misalnya? Jadi seperti ini kita harus uh, mulai dari diri kita masing-masing. Ayo kita berpikir dalam, karena sehat itu butuh ilmu, karena sehat itu butuh suatu dobrakan ya. Jangan berpikir secara tradisi ya. Oh, sudah kata Mbah, ini pasti gini, ikut. Tidak pernah berpikir lebih detail ya. Contohnya juga misalnya yang saat ini rame dan masyarakat pun sudah mulai pada ikut-ikutan ya. Contohnya minum obat mah. Minum obat mah kalau sering dilakukan, itu ternyata memang masalahnya eh, sangat berabe. Jadi masalahnya jadi nggak karu-karuan. Gara-gara minum obat mah muncul penyakit-penyakit degeneratif misalnya. Dan yang terakhir adalah kita harus sadar sebagai tantangan. Kenapa? Karena angka mortalitas atau angka kematian dan morbiditas, angka kejadian sakit itu masih tinggi, Bapak Ibu. Jadi saat ini konsep Karnus di tengah masyarakat kita berusaha eksis. Mari kita sama-sama untuk sehat optimal dan tentunya eh, impian kita untuk menuju suatu negara yang sejahtera, bahagia, masyarakatnya itu bisa tercapai, itu harapan kami. Dan berbagai kenyataan yang terjadi, kalau tadi tantangan, kenyataan yang ada di sekitar kita apa, yaitu dokter, kemudian profesi medis itu masih belum optimal terhadap penanganan penyakit tertentu. Justru terapis itu mulai dicari masyarakat untuk kasus-kasus tertentu. Ya ini kenapa? Karena miskinnya penelitian ataupun karena ini ya eh, para pakar itu ini biasanya malas berpikir hal-hal yang mendasar itu.
Jadi penelitiannya akibat kurang tadi ya. Ini bukannya saya mengkritik, enggak, ini kenyataan Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini sebagai cambuk kita semua untuk ayo kita maju bersama. Kemudian yang kedua, kenyataan yang terjadi apa? Masyarakat itu sekarang udah takut dengan obat-obat kimia. Sehingga mungkin karena kurangnya penyuluhan, karena kurangnya informasi, banyak masyarakat yang tidak mau sama sekali minum obat kimia. Padahal tidak semua obat kimia itu salah. Misalnya kasusnya hipertensi, ya harus minum obat daripada nanti tekanan darahnya jauh tidak terkendali. Bahkan kemarin kita sangat prihatin ya. Saya pernah diajak salah satu pendekar untuk Zoom dengan salah satu warga negara Singapura. Jadi warga negara Singapura ini ternyata juga banyak yang takut minum obat kimia. Nah inilah, nah ini sebenarnya bukan hanya kenyataan di negara kita, di luar pun juga sudah mulai muncul. Dan yang ketiga, beberapa kasus penyakit langka itu eh, di dunia kedokteran modern itu banyak yang nggak bisa diatasi, malah tambah buruk. Contohnya penyakit lupus misalnya, penyakit autoimun, itu tambah buruk. Tetapi saat ini ada satu perkembangan ya, kenyataan yang terjadi justru dengan batra atau pengobatan tradisional, itu banyak yang bisa kualitas hidupnya itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu seperti itu adanya pergeseran ya kenyataan di sekitar kita dan ternyata kita juga cukup kaget. Kalau dulu kedokteran modern itu sudah kita anggap cukup bahkan sempurna ya. Ternyata sekarang masih kurang sehingga pada poin keempat ini dokter itu sudah mulai belajar tentang pangan fungsional. Ya ini adalah suatu pergeseran kenyataan-kenyataan seperti itu. Dan tentu kalau seperti ini terjadi nanti akan terus muncul berbagai pemahaman, pemikiran dasar, akhirnya muncul beberapa disiplin ilmu baru ya Bapak Ibu. Dan saat ini ada satu disiplin baru yang cukup membuat ini ya harapan besar untuk membuat kita lebih sehat adalah adanya wadah organisasi kedokteran ya, dalam wadah Food Functional Medicine. Ya, seperti itu. Jadi pergeserannya seperti itu dan kalau kita lihat di dunia pun, kalau dari kita lihat di Indonesia, bagaimana pergeseran ilmu kedokteran dunia, kita lihat ini ada dokter namanya dokter Andrew Freeman ya dari ini ya dari rumah sakit di Amerika Serikat. Dokter itu sekarang sudah mulai lari ke food medicine, Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil dari beberapa webnya beliau ya. Beliau ini direktur rumah sakit ini di Amerika. Kemudian ada dokter lagi yang lain, dokter Will Cole misalnya. Dia dengan seabjek ini ya, titelnya, dia larinya ke functional medicine. Cuma arahnya ke functional medicine. Nah ini ada dokter dari luar ya. Dan banyak lagi kasus yang lain. Sehingga kalau kita lihat, karena kita nih di dunia yang serba baru ini, semua harus melek teknologi Bapak Ibu. Kalau lihat medsos di dunia ya, medsos on the world, ternyata juga mulai muncul seperti ini. Ini uh, misalnya dia pakai web surprise ya. Ini oleh Nina Teikos. Teikos ini siapa ini? Dia seorang jurnalis. Jadi kalau bicara kesehatan itu sekarang milik semua orang Bapak Ibu. Jadi dia jurnalis yang biasa menulis tentang medical dan health dari New York ini misalnya. Ini followernya banyak nih, ada 145.000 follower. Ini di Amerika. Kemudian dari London ini ada Lisa Blaise. Ini bukan dokter ya. Ini nutrisionis terapis. Ya. Nah, kalau ini kemudian muncul beberapa blog seperti ini, jadi masalah metabolik atau penyakit degeneratif itu akhirnya ramai sekali dibicarakan Bapak Ibu. Jadi semua orang bicara metabolic syndrome. Artinya apa? Bahwa kalau konsep Panus kita bicara tentang gangguan metabolik, kita sudah pada rel yang benar. Dan di sini kita cukup bangga, ini ada dari Indonesia ternyata ada ini Niken Sudarmono ini yang mungkin Bapak Ibu sering lihat di TikTok gitu ya, dia bicara tentang nutrisi.
Sayangnya dia belum kenal konsep Tarnus ya. Ini adalah menantunya dulu ya, ex wakil presiden Soekarno. Kemudian ada lagi Dokter Tirta ini dari Indonesia, ya, dokter muda yang ini ya. Kemudian ada Ade Ray. Ade Ray ini seorang atlet bodybuilding ya, atlet binaraga. Cukup lumayan banyak bahwa followernya ada 47 juta. Kemudian eh, Dokter Tirta ini sedikit. Justru sekarang masyarakat itu eh, ini ya sudah berpikir berbeda. Bagaimana support official untuk hal ini? Ya, ini ada satu supporting kita pada awal bulan Juli yang lalu di Jakarta. Ya, kita melakukan supporting untuk ini ya ikut peran serta dalam pameran Food Functional Medicine di Jakarta. Ini ini kondisi kita ternyata bahwa Bapak Ibu itu harus jangan ragu lagi ya. Karena produk-produk Tarnus ini ternyata sudah ditunggu oleh para dokter yang dia sudah mulai menekuni food functional medicine. Jadi kesehatan itu bukan dari makanan. Obat diperlukan tetapi dalam jangka sesingkat mungkin. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kurang lebih ini hasil dari kegiatan kami di Jakarta di tanggal 7 sampai 9 Juli kemarin. Mereka demikian ini ya, senang sekali dengan kehadiran kita dan support yang lain dari konsep Tarnus apa yaitu bahwa di Telegram kita sudah siapkan konsultasi konsep Tarnus ini baru 18 member. Nanti Bapak Ibu bisa tambah ini. Nanti tanya ke Dokter Iswan nanti apa ini anunya. Linknya di mana gitu. Ini dari Telegram. Kemudian yang sudah kita jalankan selama ini dari Telegram konsep Tarnus khusus untuk para pendekar itu 717 ya. Tapi juga sering sepi ini. Sebenarnya di situ Bapak Ibu bisa kita saling berinteraksi di situ. Dan juga Bapak Iwan Beni selaku founder selalu support kita melalui channel YouTube-nya di Konsep Tarnus Official ya. Ini sudah ada beberapa video, banyak sekali Bapak Ibu. Ada 179 video kalau enggak. Dan yang ya 179 yang subscribe baru 4K ya ini ya. Ini masih cukup memprihatinkan ini Bapak Ibu. Ayo sebarkan aja terus supaya kita nggak ketinggalan dengan tadi beberapa tokoh-tokoh dunia tadi. Dan uh, kami sangat menghargai ini Dokter Edi. Jadi beliau ini yang paling pertama dulu ya tampil di snack video di TikTok dan itu cukup followernya cukup lumayan ada 4K ya hampir 5.000. Kemudian ini ada Pak Bambang Bambang Kris ini cukup ya karena beliau ini pintar mengambil judul ya jadi diabetes siapa bilang diabetes tidak bisa disembuhkan ini langsung followernya ada 53K. Kemudian Dokter Iswan sendiri ya ini artis kita dan ini yang menjadi pelopor TikTok kita sangat terima kasih dengan Bapak Ferry Rusdianto ya. Ini muncul meskipun usia di atas sudah kepala 5 tapi semangatnya luar biasa ya. Jadi sudah 11K ini anunya pemirsanya ya. Kemudian ada lagi dari Cak Cip. Ya ini saya sering juga tahu tuh datang diwawancarai ternyata langsung di ini. Jadi Bapak Ibu bahwa kalau kita sudah yakin bahwa dunia di luar kita itu seperti itu, kebutuhan masyarakat seperti itu, dengan konsep Tarnus ini saya kira tidak ada lagi keraguan sedikit pun Bapak Ibu. Jadi dalam pemahaman dan implementasi konsep Tarnus yang sudah lahir sejak 2017 seperti yang dikatakan Bapak Iwan Beni, ayo kita besarkan Bapak Ibu. Kalau di dunia luar mereka pun ramai membicarakan tentang food functional medicine, konsep Tarnus sudah sejak 2017 loh Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Bagaimana langkahnya? Kalau tadi saya bilang langkah-langkah mudah dalam penerapan konsep Tarnus untuk penanganan penyakit degeneratif, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit degeneratif, kita nggak bicara penyakit infeksi ya.
Jadi kalau kita misalnya ada yang nanya, saya sakit TBC, bisa nggak dengan konsep Karnus? Ya itu bisa singkirkan dulu, itu sudah ranahnya di medis Bapak Ibu. Jadi pengobatan dengan obat antibiotik ya, itu kita singkirkan dulu. Tapi dari sini kita akan cari tahu, kalau dia penyakit degeneratif, itu baru kita masuk ke pengelompokan, dua pengelompokan besar. Yang pertama, penyakit degeneratif bukan sel abnormal. Kita harus tahu itu. Jadi apa contohnya adalah gangguan lambung, hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Kemudian kelompok besar yang kedua apa? Yaitu adalah sel abnormal. Sel abnormal itu ya arahnya ke tumor, kanker, dan sebagainya. Namun di sini ternyata gangguan lambung tetap menyertainya ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dari gangguan lambung muncul kedua hal ini, baik penyakit degeneratif sel abnormal maupun yang bukan sel abnormal. Jadi yang dimaksud di sini sel abnormal adalah eh, gangguan lambung, kemudian yang bisa mengarah ke kista, tumor, kanker, autoimun, endometriosis, keloid, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti eh, mau terapkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk keluarga, kita harus bedakan dulu. Kalau ada keluhan, bedakan apa itu penyakit degeneratifnya, apakah sel abnormal atau bukan. Kalau dia eh, masuk ke bukan sel abnormal, nanti ada muncul seperti ini. Lengkapi data. Data yang diperlukan apa? Yaitu tekanan darah. Tekanan darah ada sistole atau yang atas, kemudian diastole atau yang bawah, dan sertakan juga denyut nadi. Tentu kalau kita bicara tentang tekanan darah dan denyut nadi, kita harus tahu angka normalnya ya Bapak Ibu. Ya, di mana pada usia 40-an itu biasanya tekanan darah normalnya adalah 135/85 misalnya. Kemudian denyut nadinya tidak melebihi 100. Kemudian yang ketiga, angka gula darah puasa. Kita juga harus tahu. Gula darah puasa itu normalnya adalah di bawah 100. Kalau sudah di atas 100, meskipun masih di bawah 126, itu sudah prediabetes. Dan yang ketiga, angka gula darah acak. Kalau angka gula darah acaknya lebih dari 140, itu jangan tenang dulu, jangan ini ya, jangan anggap enteng Bapak Ibu. Karena kalau gula darah acak di 140 itu sudah masuk ke prediabetes. Apalagi kalau gula darah acak di atas 200 itu sudah diabetes. Nah, dua hal ini harus kita perhatikan dengan serius Bapak Ibu. Karena kalau gula darah sampai di atas 140 itu sudah mulai muncul komplikasi terhadap ini ya, peredaran darah. Nanti ngantemnya kemana? Pasti akan kena gangguan jantung, kemudian gangguan saraf itu pasti terjadi. Dan kita nggak mau ya, amit-amit jangan sampai terjadi gagal ginjal. Dan yang lainnya adalah angka asam urat, kemudian tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, HbA1c, kemudian kondisi ginjal. Kalau kita mau tahu kondisi ginjal, kita harus tahu hasil pengecekan terhadap BUN, kemudian terhadap GFR atau glomerulus filtration rate dan juga kreatinin. Sedangkan kalau untuk mengetahui kondisi liver, cukup cek SGBT, SGOT. Kalau dia lebih dari 40, nah berarti ada gangguan di liver. Dan yang terakhir tentu kita harus perhatikan keluhan atau gejala yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Ini masuk dalam penyakit degeneratif sel abnormal. Nah, produk yang direkomendasikan pun berbeda Bapak Ibu. Jadi yang direkomendasikan untuk penyakit degeneratif bukan sel abnormal adalah AG sereal. Itu rata-rata 2 kali sehari dan jangan lupa selalu diawali dengan takaran ringan. Karena orang-orang yang belum pernah konsumsi AG sereal itu kalau langsung diberikan dosis lasim langsung minum 1 saset, wah itu nanti penyesuaiannya sulit ya, bahkan nanti orangnya bisa trauma, takutnya di situ. Kemudian yang kedua, jika memerlukan diet selain produk AG sereal juga tambahkan beras karnus untuk pemenuhan kalorinya. Ya, beras karnus ini sangat membantu sekali mereka yang melakukan diet ya. Kemudian yang ketiga, minum algati cukup 2 kali kalau misalnya penyakit degeneratifnya itu bukan secara abnormal. Dan yang keempat, pemberian fibroxik itu diperlukan jika ada masalah
orangnya itu ingin ikut program slimming akibat obesitas, kemudian dia mengalami konstipasi atau sembelit, dan juga kalau dia dalam rangka program diet, ikut program misalnya, kemudian melakukan pelanggaran, itu perlu minum fibrosik. Dan yang terakhir, yang melengkapi semua ini adalah menjalankan pola hidup. Saya singkat Edormed Check Distress, yaitu edukasi, olahraga, medikamentosa atau pemberian obat, kemudian cek kesehatan atau cek lab klinis, kemudian pemenuhan gizi makanan, dan terakhir adalah manajemen stres. Ya tentu kalau ingin lebih baik itu sebaiknya ikut program P3D yang akan dipimpin oleh Dr. Iswan. Ya ini adalah salah satu cara sederhana dalam penanganan penyakit degeneratif dan sel abnormal. Lalu bagaimana untuk sel abnormal? Ya ini juga gampang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang penting kita harus tahu dulu data ya. Kalau sel abnormal memang langsung ke poin yang ke ini ya, satu yang di bawahnya ini ya. Biasanya kalau kadar Hb atau hemoglobinnya rendah, kemudian hasil patologi anatomi atau cek tumor markernya itu positif, yaitu berarti dia sel abnormal. Atau kalau secara fisik itu ada gejala yang muncul, misalnya muncul adanya benjolan yang semakin membesar, rasanya nyeri dan sebagainya. Itu adalah sel abnormal Pak itu. Tetap di sini adalah untuk melengkapi data kita sebagai bahan evaluasi, tetap harus disertakan juga seperti halnya bukan sel abnormal tadi, yaitu tekanan darah, kemudian denyut nadi, kadar gula darah, kemudian angka gula darah acak, asam urat dan sebagainya. Nah di sini memang gula darah itu penting sekali baik untuk sel abnormal maupun non abnormal. Kenapa? Karena orang-orang yang mengalami gangguan metabolik, terutama mengalami penyakit diabetes, itu 20% potensialnya akan lebih mengarah ke gangguan sel abnormal, Bapak Ibu. Lalu apa solusinya lah? Kalau bedanya tadi dengan sel non abnormal itu cukup Ag 2 kali, AT 2 kali. Kalau di sini Ag serialnya 2 kali, Ag-nya harus banyak, Bapak Ibu, yaitu 3 sampai 7 kali sehari. Kemudian tetap melakukan diet dengan menambahkan beras karnus ya, dan juga fibrosik, dan jalankan pola hidup sehat. Sama, jadi karena ini dua-duanya penyakit degeneratif harus lakukan edukasi, olahraga, medikamentosa, cek kesehatan, gizi, dan manajemen stres. Tentu kalau ingin lebih lengkap, ya sama, itu program P3D yang sangat menguntungkan ya, karena dengan program P3D ini pasien itu akan didampingi, kemudian akan diarahkan ya, jadi lebih enak. Ya, seperti itu penanganan penyakit degeneratif baik sel abnormal maupun bukan sel abnormal. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus ingat kembali, dan ini selalu kita dengungkan, bahwa manusia itu adalah organisasi 60 sampai 100 triliun sel. Yang penting bahwa sel itu bisa terpenuhi kebutuhan elemen pentingnya, maka manusia itu sebenarnya nggak pernah bisa sakit, nggak pernah sakit. Kenapa? Karena sel itu bisa melakukan semua aktivitas rumah tanggaannya dengan baik, maka seseorang itu akan sehat optimal, jauh dari sakit. Paling-paling kalau sakit mungkin hanya kecapean sedikit, atau mungkin pilek hanya sebentar, bersin-bersin, selesai. Itu kalau elemen yang diperlukan untuk sel itu terpenuhi. Nah, di sini apa bedanya? Kita harus tahu, dan saya kira Bapak Ibu yang sering mengikuti Health Talk itu sudah tahu, bahkan bosan mungkin ya, apa itu nutrisi sel. Ya, jadi elemen penting itu adalah nutrisi sel, Bapak Ibu. Di sini yang paling penting, kalau selalu kami ingatkan pentingnya oksigen, pentingnya air bersih, kemudian juga pentingnya nutrisi dan keseimbangan hormon. Kalau itu semua bisa kita lakukan, kita kemungkinan akan sehat seterusnya ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Iwan Beni ini sudah mutlak benar ya saya kira. Karena dunia pun sudah, Bapak Ibu sudah lihat sendiri tadi ya, semua akan bicara tentang nutrisi sel Bapak Ibu. Jadi manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Dan ternyata
apa yang kita perkirakan pada waktu 2017 yang lalu itu terjawab benar bahwa akibat gangguan lambung muncul penyakit-penyakit seperti ini. Ini kita nggak ragu lagi ya Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi ada masalah penyakit degeneratif kita seolah pasrah. Ternyata setelah adanya konsep Karnus, kita ketemu Bapak Ibu. Ternyata masalahnya di sini loh, yaitu apa? Kinerja lambung tidak optimal, nutrisi sel itu tidak tersedia, kemudian orangnya mudah sakit, bahkan bisa mengalami kematian dini. Nah, di sini dengan adanya konsep Karnus, kita optimalkan kinerja lambung, kita sediakan nutrisi sel yang dibutuhkan sel, dan akhirnya pun kita sehat hingga usia lanjut. Artinya, kalau misalnya ada beberapa komplikasi penyakit seperti ini, kita nggak perlu minum obat satu tas kresek. Cukup lakukan yang ini ya, hal-hal pokok, yaitu perbaiki lambung, sediakan nutrisi sel, perbaiki sirkulasi darah, maka semuanya akan bisa diatasi sekaligus. Seperti ini Bapak Ibu. Dan apa yang implementasi yang secara teknis, lakukan 12 kunci ini Bapak Ibu. Yaitu edukasi, kemudian diet makanan, rekonstruksi lambung, kemudian yang keempat kontrol gula darah dan lemak darah, yang kelima olahraga teratur dan terukur, termasuk juga ini poin 3 ya untuk membakar LDL, kemudian jaga ritme pola tidur fisiologis, minum teratur, hindari dehidrasi, yang kedelapan cukup sinar matahari untuk pemenuhan vitamin C, kemudian yang kesembilan lancar BAB, hindari konstipasi, dan yang ke-10 konsumsilah makanan manusia ya, dan hindarilah makanan yang bukan makanan manusia. Itu sering selalu kita dengungkan. Kalau Bapak Ibu yang belum mengerti nanti bisa tanyakan apa itu. Kemudian yang ke-11 manajemen stres. Jadi usahakan kita selalu dalam stres positif, bukan stres negatif. Artinya hidup itu bukan lagi menjadi beban, tetapi adalah sesuatu yang indah. Dan yang terakhir adalah niatkan dengan doa dan usaha ya, sebagai manusia beriman. Tentu kita ada tantangan, ada masalah setiap hari, tapi dengan doa dan usaha semuanya itu akan bisa kita pecahkan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu, jangan lupa perbaiki lambung dengan agi sereal, di mana komponennya ini semuanya adalah asli dari bahan sektor hayati. Artinya di dalam agi sereal 100% adalah makanan manusia. Kemudian yang kedua, penuhilah kebutuhan tubuh akan antioksidan yang kuat dan juga pemenuhan ikatan kompleks, karena di dalam algazi sudah terkandung zat-zat yang diarahkan ke sana. Jadi isinya pun ini juga sama, teh hijau, kolagen, dan serbuk bunga rosella. Ini semua adalah makanan manusia ya Bapak Ibu. Kemudian beras karnus, ini beras yang canggih karena pemikiran perencanaan beras ini adalah sampai ke tingkat ini ya, pembangkitan energi pada mitokondria. Dan seperti itu Bapak Ibu, dan sebenarnya masih banyak produk-produk yang lain, tapi pada kesempatan kali ini kita tekankan bahwa implementasi penanganan penyakit degeneratif dengan konsep Karnus sudah tidak kita ragukan lagi. Kita sadar bahwa di luar sana bahkan para ahli medis itu sudah mulai mencari food functional medicine. Obat tetap diperlukan, tetapi penggunaan obat sebaiknya seminimal mungkin. Ya, seperti itu penyampaian kami Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, dan saya berharap bahwa presentasi pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan waktu saya kembalikan kepada Dr. Iswan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas pemaparan materinya yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mendapatkan tambahan dan pemahaman dan keyakinan, sehingga kita bisa lebih yakin dan mantap dalam menerapkan konsep Bapak Ibu semua ya. Tentunya dengan harapan apabila manfaat itu kita peroleh, nah, kualitas hidup kita juga bisa meningkat,
bukan itu saja, tapi bisa sarana buat kita untuk berbagi kebaikan buat sesama, karena kebaikan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Suaranya hilang. tes. Oke ya, Oke. masuk ya. Oke, baik. Bagus. Untuk sesi berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber, dan nanti juga akan saya bantu. Silakan yang mau bertanya secara langsung untuk kesempatan pertama saya akan berikan. Saya Pak Dokter. Iya, ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Iswan. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Salam kenal dari saya, Pak Mafruhin. Ya, ini saya kan udah sakit selama setahun ya. Sakit Dari apa, Pak? bulan Maret 2002 sampai dengan sekarang. Pertama saya diindikasikan hepatitis B akut, terus kemudian setelah saya sembuh, kambuh lagi. Ternyata dipasang endoskopi karena ada sumbatan di saluran empedu, dan terus kemudian dicabut di bulan November. Dari itu ada infeksi, dan kemudian karena tidak bisa dilakukan pencabutan, rasanya drop, dan kemudian saya di bypass, Pak. Ya. Di bypass akhirnya Terus nyambung ya. Halo. Mohon maaf, ini salurannya kurang bagus ini, Pak Mafruhin. Halo. Iya, Gimana, saluran Pak? iya, jaringannya kurang bagus. Anda? Oh gitu ya? Iya. Ya, videonya dimatikan aja. Ya, coba. Videonya Oke, dimatikan. video matikan ya, sebentar. Ya. Oke, silakan. Ya. Baik. Ya, saya di bypass. Ya. Bikin saluran dari saluran empedu ke usus halus, dan sekarang saya diindikasikan ada kanker di saluran empedu. Tapi saya tidak mau di kemoterapi, karena akhirnya saya terapi di dokter-dokter yang ya model APC ini kan dan sebagainya. Mohon saran dari jenengan, Pak, monggo. Kira-kira alternatif atau solusinya gimana? Baik. Suaranya hilang lagi, Dok. Halo, suaranya nggak muncul, Dr. Iswan. Baik, Pak Sabto, silakan untuk menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Mafruhin ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak Sabto, silakan. Ya, saya kira kita tanggapi berdua ya, Dr. Iswan ya. Yang saya tangkap tadi apa ya? Hipertensi ya. Hipertensi, kemudian ada penyumbatan di empedu gitu ya. Betul. Hipertensi, hepatitis. Oh, hepatitis. Iya. Oh, ya, hepatitisnya jenis apa ya, Pak ya? Apakah hepatitis B akut, Pak? B akut. B akut ya, berarti karena virus hepatitis B, Pak ya. Ya, kalau pembahasan virus hepatitis B, berarti awal mulanya adalah karena sistem imun Bapak yang kurang bagus. Kalau tadi kan kita singgung di masalah gambar lingkaran komplikasi penyakit degeneratif ya. Jadi Bapak ini sebenarnya kalau kita telaah itu adanya ini penurunan sistem imun. Itu kemungkinan pertama. Sehingga pada waktu virus masuk, tubuh nggak bisa ini. Nah, pada kasus hepatitis B, biasanya kalau dicek kan HBsAg-nya positif, Pak ya. Ya, kalau HBsAg positif, kalau sistem imunnya bagus, mestinya nggak ada itu HBsAg-nya langsung negatif. Tapi kalau misalnya pada perjalanan HBsAg-nya positif, kemudian sistem imunnya bisa mengcover, nanti akan muncul anti HBsAg. Nah, kami kurang tahu apakah di mana. Kemudian memang kalau ada masalah di liver itu berhubungan dengan empedu. Sampai akhirnya muncul seperti itu. Jadi kalau solusinya apa? Kalau solusi di konsep Karnus, artinya kalau tadi selalu kita singgung bahwa
penyakit itu akan muncul kalau selnya nggak dapat makan. Kita bicara organnya di organ ini ya, liver ya. Organ liver berarti kemungkinan sel-sel pada liver ini tidak terpenuhi kebutuhan nutrisi selnya, Pak. Mungkin dulu Bapak sering melakukan pelanggaran. Maaf ini bukannya memvonis ya. Jadi di situ. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini tetap jangan gentar. Bapak segera lakukan pemenuhan untuk liver dan berbagai sel yang mendukung sistem di situ, Pak. Sistem imun, sistem apa itu harus kita dukung. Kalau tadi sudah kita singgung bahwa berarti ini hepatitis B. Ada dua, Pak. Kemungkinan sudah kalau hepatitis B itu bisa mengarah ke sel abnormal dan tidak. Jadi penanganannya apa? Yang paling utama adalah perlu rutin konsumsi AG sereal untuk merekonstruksi lambung. Itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki sistem aliran darahnya dengan minum Algati rutin, minimal kalau untuk kasus hepatitis memang minimal 3 kali ini ya. Kemudian yang lainnya lakukan pola-pola yang lain. Tentu pengobatan medis juga tetap ini ya kerjasama dengan dokter. Nah itu kita lakukan sambil nanti mudah-mudahan tubuh manusia, tubuh Bapak itu masih bisa supporting ya. Dari situlah sebenarnya penyakit degeneratif itu dokternya yang paling pintar itu siapa? Adalah tubuh kita sendiri. Ya, bisa diterima mungkin Pak dan Insya dokter. Allah, Pak. Ya, dokter Iswan mau tambahkan mungkin. Baik, kedengaran ya suara saya ya? Ya, kedengaran. Ya, Bapak. Jadi memang apabila sudah dalam kondisi mengalami tadi penyumbatan pada saluran empedu ya, berarti penyumbatannya masih parsial atau sudah total, Pak, sehingga dilakukan bypass itu tadi? Udah total, Pak. Jadi Total ya. iya, sekarang udah dicabut sih ininya selangnya, cuma tinggal melalui bypass aja salurannya. Dan katanya di situ ada kanker. Totalnya itu 1,5 sampai kali 1,7 kanker itu katanya. Iya, Saya sempat tidak sadarkan diri, Pak, waktu sebelum di bypass. Akhirnya gagal dicabut selang dan setelahnya di bypass, setengah bulan berikutnya saya dicabut punya. Selangnya alhamdulillah berhasil. Nah, cuma ini masalahnya di perut, Pak. Saya sering perut itu sering mual-mual dan sering keruyuk terus, Pak. Ya, baik. Jadi memang semua sistem itu saling berhubungan, Pak, ya. Jadi gangguan pada satu organ itu bisa mempengaruhi organ lain dan juga gangguan kegagalan dari satu organ bisa juga menyebabkan keluhan atau kegagalan fungsi pada organ yang lain. Nah, tadi bermula dari hepatitis B ya, memang hepatitis B bisa memberikan suatu gangguan yang kronis ya. Yang kronis ini kalau yang kronis bisa juga akhirnya mengarah kepada keganasan seperti juga yang Bapak alami. Namun juga kita jangan lupa juga bahwa keganasan itu berasal juga dari suatu sistem kegagalan dari tubuh kita dalam berfungsi secara normal. Terutama metabolisme kita sudah banyak terganggu, sehingga kemampuan tubuh kita dalam melakukan suatu metabolisme yang terganggu. Ya, sehingga akibatnya apa? Baik itu terjadinya radikal bebas itu dari luar maupun dari dalam sendiri dari tubuh itu tidak bisa di metabolisme dengan normal diatasi oleh tubuh kita sendiri, akhirnya dia mengambil alih ya di tubuh kita sendiri dan akhirnya tubuh kita terkalahkan, akhirnya timbullah berbagai masalah di dalam tubuh kita, terutama masalah pertumbuhan sel abnormal. Tentu salah satu yang konsen sekali konsep Carnus ya terapkan di sini adalah salah satunya untuk menangani kondisi seperti yang Bapak alami ya. Jadi kalau apa yang Bapak alami, masalah kejadian ada gangguan pada saluran di empedu dan sebagainya, itu bisa jadi kegagalannya sudah ada di beberapa sistem dan itu memang harus, kalau menurut saya, saran saya, cara konsep Carnus Bapak harus segera diterapkan konsep Carnus, jangan ditunda, karena ini yang terganggu ada beberapa titik. Yang pertama, gangguan pada kegagalan dari fungsi lambung Bapak ya dalam berfungsi secara normal
bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang Bapak alami tadi. Ya, baik itu terjadinya faktor penyakit degeneratif maupun terjadinya pertumbuhan sel abnormal. Itu yang harus dipahami. Dan otomatis memerlukan penanganan dan penerapan konsep Karnus secara intens. Jadi kalau saran saya untuk Pak Mafruhin, segera saja untuk mendaftar pada program kami, yaitu program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif, karena nanti di program itu akan diterapkan penerapan konsep Karnus secara intens, Pak. Ya. Di samping itu juga akan didampingi oleh mereka-mereka yang sudah berpengalaman di sini, advisor dan juga para pendekar yang sudah terlatih dan dokter-dokter yang sudah menerapkan konsep Karnus yang sudah berpengalaman, sehingga akan bisa mengarahkan ya. Di samping Bapak nanti kondisinya akan bisa terpantau dengan salah satu fasilitas kami yaitu robot Karnus. Nah, itu yang saran kami, sehingga jangan ditunda, nanti aja setelah acara ini langsung saja untuk mendaftar. Bisa mendaftar lewat pendekar yang mengundang di acara ini, Pak. Nah, ya, ada kan yang mengundang di acara ini, juga bisa. Ada. Itu langsung mendaftar, nanti akan dihubungkan, dan nanti tanya bagaimana tentang prosedur pendaftarannya, dan saya sarankan itu, karena tidak ada penerapan konsep Karnus yang lebih intens daripada mengikuti program ini, Pak. Segera saja, jangan ditunda, karena proses perjalanan penyakit terus berjalan, ya, semakin dini penanganannya akan semakin baik. Ya, jangan berputus asa, karena apapun kondisi itu, apapun kondisi yang sudah sekarang ini kita alami, insya Allah selama sel-sel di tubuh kita masih bisa beregenerasi, tentu akan bisa dipulihkan. Ya, asal kita sabar dan konsisten dalam menerapkan konsep Karnus. Demikian ya saran kami, Pak. Langsung aja dihubungi yang pendekar yang mengundang, langsung mengikuti program. Jangan ditunda, Pak. Oke, Pak. Ya, Sudah makasih. Ya, jawab ya. makasih. Baik. Ya, Pak. Makasih. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya, Ya, saya Dok. Baik, Bu Sri Wahyuni, ya. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri Wahyuni dari Cepu. Mau tanya, ini anak saya itu dua-duanya sakit. Yang nomor 2, yang satu itu sakit lambung. Sakit lambung itu tangannya itu sering tremor, sering gerak sendiri gitu. Kemarin periksa di internis itu hanya kena lambungnya, makanya menyebabkan tremor itu. Terus anak yang kedua, anak yang terakhir itu kena asma, dan sampai sekarang masih pengobatan, dikasih obat hisap itu. Tapi katanya paru-parunya bagus. Itu mungkin ada dari Karnus, mungkin ada ini solusi untuk pengobatan anak saya. Gitu aja. Baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus menjawab pertanyaan Bu Sri yang ditulis di kolom pertanyaan ya, Bu. Nanti dijawab langsung oleh Pak Sabto. Silakan Pak Sabto itu langsung pertanyaan. Baik Bu Sri Wahyuni, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kasus tremor itu memang masalahnya berarti ada gangguan di sistem saraf pusat ya Bu ya. Dan kalau dalam kacamata Karnus, penyebab terbesar itu biasanya karena masalah kolesterol di dalam darah. Makanya tadi kita singgung bahwa penyakit degeneratif yang paling sering adalah hiperkolesterol. Kenapa itu terjadi? Karena kalau kita bicara tentang nutrisi sel, jadi penyakit degeneratif baik berupa tremor ataupun berupa mungkin anak ibu yang kedua tadi asma ya, itu asma. terbesar karena apa? Organ-organ tubuhnya itu tidak mendapatkan nutrisi selnya dengan baik. Kalau kita bicara tentang tremor berarti itu hubungannya ke sistem saraf pusat. Kalau kita bicara tentang asma berarti kita bicara tentang sistem imun pada sistem pernafasan atau paru-paru. Nah, di sini kita bicara tentang organ-organ sistem saraf dan juga paru-paru. Itu adalah dua organ yang tersusun dari miliaran sel ya, bahkan triliunan sel. Kita harus tahu selama nutrisi sel itu tersedia, maka sebenarnya nggak ada masalah, Bu.
Tapi Iya. dalam kacamata Carlos yang sudah kita kaji hampir puluhan tahun ya, banyak orang yang tidak ngerti apa itu nutrisi sel. Nutrisi sel yang paling susah dibentuk itu apa? Yaitu adalah namanya asam lemak. Jadi pada posisi ini sangat berhubungan dengan lambung. Benar, Bu. Apa yang dikatakan dokter tadi benar. Akibat Iya. lambung yang buruk, biasanya lambung itu gagal memproduksi asam amino. Lalu kalau asam aminonya itu tidak terbentuk, maka Iya. penyediaan asam lemak itu tidak terjadi. Sehingga nutrisi sel berupa asam amino, berupa glukosa, dan berupa asam lemak tidak tersedia. Terutama asam lemaknya. Kalau seperti ini terjadi, jadi masalah. Jadi saran kami segera perbaiki lambung, Bu. Ini nggak bisa tidak. Meskipun dia, saya kurang tahu apakah usianya masih belia atau apakah sudah dewasa ya, tetap semester 6 sekarang. Semester 6 6. ya. Iya. Ya, saran saya lambungnya segera direkonstruksi, kemudian atur karena ada gangguan sistem saraf, jadi atur diet lemaknya ya, diet kolesterolnya, Bu. Kemudian Iya. juga lakukan pola-pola yang lain karena ini termasuk penyakit degeneratif semua ya. Iya. Baik untuk kasus tremor maupun untuk kasus Asma. asma, itu langkahnya itu bukan hanya tergantung obat, harus ada langkah-langkah yang lain. Kalau tremor selain diet tadi ya, mengatur rekonstruksi lambung itu pada yang diutamakan pada kasus tremor. Kalau pada kasus asma, yang perlu diatur adalah apa? Perhatikan sanitasi lingkungannya, perhatikan kelembapan udara di sekitar kamarnya adik ini. Dan apa karena ini ya Pak, ini karena dia sering pulang malam gitu ya, karena dia kan ngajar TPA, kadang rapat ya, itu sampai jam 8 sampai jam 10 itu karena kosnya itu mendukung ke sana. Ya, mendukung ke sana. Tapi yang jelas bahwa karena nutrisi sel biasanya kan anak ibu ini saya yakin dia anak yang baik ya. Biasanya karena banyak toleransi kadang-kadang makannya terlambat atau mungkin makannya sembarangan, neriman gitu ya. Itu bisa terjadi, Bu. Jadi yang utama adalah karena kekurangan nutrisi sel yang utama. Yang kedua baru kelembapan udara. Jadi kalau pulang malam kan biasanya udaranya lembab. Iya. Itu sangat mendukung sekali, Bu. Dan untuk keduanya tetap ini ya, sudah banyak kasusnya, sudah ratusan ya, Bu, kasus-kasus gangguan saraf maupun dengan kasus-kasus asma itu sudah banyak yang bisa disembuhkan dengan konsep Carnos. Iya, insya Allah nanti tak Kemudian menghubungi. Ibu tadi ada yang nanya ya, makanan manusia apa tadi? Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Oh ya, ya sementara itu dulu Dr. Isman. Ya, terima kasih Pak Sabto. Jawabannya ya Bu ya, jadi Putri. Memang kalau yang untuk kasus kedua, untuk kasus itu asma itu juga berkaitan dengan masalah imunitas juga ya, yang berkaitan dengan faktor alergi juga. Dan alhamdulillah itu dengan penerapan konsep Carnus ya, dengan kembalinya perbaikan nutrisi sel, kemudian otomatis ada perbaikan pada sistem imunitas kita, juga salah satu ketahanan tubuh kita, juga faktor alergi juga bisa terminimalkan, insya Allah juga kondisi itu bisa diatasi. Itu yang harus dilakukan, diterapkan konsep Carnus ya. Dan untuk yang kasus pertama karena memang putranya sudah konsul ke dokter ya, internis ya. Iya, dua-duanya sudah ke internis karena dia di Jogja. Ya, saya pikir sudah dilakukan pemeriksaan yang mendetail ya, karena memang banyak kondisi ya yang menyebabkan kondisi tremor ya. Bisa karena kelainan pada persarafannya, ya ada kondisi-kondisi kelainan pada saraf yang menyebabkan kondisi tremor, bisa juga ada kondisi patologis pada kelenjar, dalam hal ini mungkin terjadi kondisi hipertiroid yang juga biasanya itu salah satunya menimbulkan gejala tremor yang sangat, dan karena memang sudah dievaluasi ya saya pikir dokternya juga tidak luput ya, saya harapkan demikian, sehingga mungkin kita bisa berpikir ke arah yang lain ya. Jadi
Kalau misalnya tadi diarahkan bahwa mengalami gangguan pada lambung, ya, memang pada dasarnya apapun kondisi kita kelainan pada tadi itu sistem hormonal ya, pada terjadinya hipertiroid maupun terjadinya faktor kelainan pada persarafan yang menyebabkan kondisi tremor ya, itu semuanya berawal dari tidak terpenuhinya atau tidak berfungsinya suatu sistem di tubuh kita ya. Sel-sel di tubuh kita juga kekurangan nutrisinya, sehingga baik organnya juga menurun fungsinya, sistem juga menurun fungsinya. Nah, itu akhirnya bisa terjadi seperti itu, baik penyakit degeneratif maupun penyakit pertumbuhan sel abnormal. Memang benar yang dikatakan dokter, kalau misalnya itu gangguan pada lambung bisa menyebabkan kondisi seperti itu. Jadi langsung saja jangan ditunda-tunda, langsung diterapkan konsep Karnus ya, dengan Insya Allah, insya Allah. Nah, tadi sudah dijelaskan itu, lakukan rekonstruksi lambung dengan apa? Dengan konsumsi sereal ya, kemudian juga sirkulasi darahnya juga harus diperbaiki ya, masalah hemodinamik dan segala sesuatunya, perlindungan darah dan juga perlindungan pada sel dengan mengkonsumsi algati. Nah, nanti bisa dikonsultasikan pada mitra kami pendengar yang mengundang di acara ini, atau juga bisa langsung konsultasi kepada kami di official pusat. Ya, ada jalur-jalur untuk bisa berkonsultasi dengan kami, kita bisa berkomunikasi dengan lebih detail, kita juga akan memandu secara bertahap apa-apa yang harus dilakukan. Saya kira seperti itu. Tetap semangat, tetap optimis, tetap yakin Bu bahwa kondisi apapun yang sekarang dialami anak-anak Ibu akan bisa teratasi, karena juga keduanya masih dalam masa pertumbuhan, sehingga insya Allah tubuh juga nanti kalau bisa diatasi, tubuh kita juga mulai bisa memberikan nutrisi secara optimal. Ya, hilang betul Rizwan. Nanti juga kondisinya akan bisa teratasi secara bertahap. Saya pikir demikian Bu ya. Iya, terima kasih Dok. Alhamdulillah masih ini kok, masih aktivitas untuk kuliah seperti biasa. Semoga seperti itu ya. Khawatir aja gitu loh, kalau nggak cepat ditangani kan nanti gimana gitu. Benar, ya cepat ditangani ya, dengan cara langsung saja menerapkan konsep Karnus ya. Pola hidup sehat konsep Karnus, dan juga jangan lupa mengkonsumsi nutrisi sel dari produk konsep Karnus ya. Insya Allah. Baik, terima kasih ya Bu, sehat selalu. Salam buat amin. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, maka saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tadi ada pertanyaan mulai dari atas, ada pertanyaan Pak Sabto. Fibrosik diminum kapan Dok? Nah, fibrosik bisa diminum sebenarnya kapan saja ya. Tapi kami sarankan juga di sini bisa diminum sebelum tidur malam ya. Sebelum tidur malam ada juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Juga kami sarankan untuk tiap kali kita makan yang makanan-makanan yang sekiranya tinggi sekali kandungan lemaknya, kita bisa juga langsung meminumnya ya. Karena dia bagus sekali untuk melancarkan pencernaan ya, juga bisa itu ya, memenuhi kebutuhan serat harian itu ya, bagus sekali. Untuk metabolisme juga bagus ya, terutama metabolisme lemak ya, sehingga bisa lebih optimal. Apalagi mereka-mereka yang sedang program menerapkan konsep Karnus ya. Semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya, makan yang bukan makanan manusia, maksudnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan tadi Pak, dari Bu Latifah. Mohon dijelaskan Pak Sabto, silakan. Ya, langsung saya jawab Bu Latifah. Jadi makanan manusia itu kalau dalam pemahaman konsep Karnus adalah makanan yang berasal dari sektor hayati dan asli. Jadi kalau misalnya, makan apa? Saya makan ayam. Ya itu berarti ayam benar, berarti itu makanan manusia. Saya makan apa? Saya makan mie instan rasa ayam. Itu bukan makanan manusia. Jadi makanan manusia adalah makanan asli yang berasal dari sektor hayati. Kenapa seperti itu? Karena dalam pemahaman konsep Karnus sebagai metodologi dasar kehidupan manusia sesuai algoritma manusia yang disematkan oleh Tuhan, itu bahwa manusia itu ditakdirkan makanannya itu sebenarnya yang berasal dari bahan dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan.
Kalau makanan yang berasal dari dalam tanah atau boleh dikata itu adalah bahan kimia anorganik, itu adalah makanannya tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau ada rasa ada rasa-rasa sintetis, misalnya rasa ayam, tapi terbuat dari bahan kimia, itu pasti menimbulkan banyak masalah. Selain bahan sintetis, selain biasanya dari perisa ya, itu biasanya juga untuk pengawet, pewarna. Kalau bahan bakunya adalah bahan kimia, itu kurang baik untuk manusia. Karena apa? Makanan manusia adalah makanan yang sebenarnya berasal dari sektor hayati tadi. Meskipun ada juga mineral ya, mineral yang diperlukan, tetapi ada beberapa mineral tertentu seperti natrium, magnesium itu memang cukup dari air ataupun di dunia tumbuh-tumbuhan sudah ada gitu. Jadi makanan manusia seperti itu dan sekali lagi kami sampaikan bahwa makanan bukan makanan manusia, yaitu perisa sintetis, pewarna sintetis, pengawet sintetis. Saat ini dikenal menimbulkan banyak masalah, terutama masalah gangguan autoimun, gangguan kanker, dan sebagainya. Itu jawaban kami, Dr. Iswar. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Latifah ya. Sekaligus menjawab itu ya. Menjawab sedikit Pak untuk yang Bu Endang tadi juga itu kalau misalnya makan makanan yang seperti itu imbasnya itu apa itu kira-kira Pak Sabto? Ini untuk pertanyaan Bu Endang menyambung. Oh, baik. Jadi makanan-makanan sintetis itu biasanya karena dibuat dari bahan kimia. Jadi yang jelas Pak, bahan kimia itu sama tubuh tidak diterima. Nanti akan menimbulkan reaksi berupa peroksid, apa itu peroksida atau sebagai oksidator misalnya. Jadi kalau kita bicara masalah makanan itu sebenarnya luas, Bapak Ibu. Bukan hanya sesuatu yang masuk mulut, tetapi sesuatu yang masuk ke dalam darah. Baik melalui suntik injeksi, melalui infus, maupun melalui pemakaian kosmetik yang secara tidak langsung akan juga masuk ke dalam peredaran darah, itu kita anggap sebagai makanan manusia. Jadi kalau misalnya di dalam makanan itu terkandung logam misalnya, logam itu bukan makanan manusia, itu makanannya tumbuhan. Jadi ataupun mungkin tidak bisa lagi juga, bahkan tumbuhan pun tidak bisa. Jadi untuk lebih gampangnya pokoknya makanan manusia ya dari sektor hayati gitu, kemudian yang tidak beracun dan sudah dikonsumsi bertahun-tahun ya. Memang kayak garam itu bukan berasal dari ini ya, dari apa? Tapi sebenarnya garam itu sudah ada juga di dalam daging sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Dan efeknya kalau misalnya ada logam masuk ke dalam darah, nanti akan terjadi reaksi namanya partial oksidasi. Itu menyebabkan kanker. Ya. Itu banyak di mana? Itu banyak terdapat pada makanan ataupun kosmetik yang mengandung logam. Kalau dulu dikenal merkuri ya. Sekarang merkuri sudah dilarang. Tapi ada beberapa zat yang seolah-olah bukan merkuri tapi sifatnya mirip merkuri. Makanya ada kasus-kasus orang yang secara tidak sengaja mengkonsumsi itu baik lewat kosmetik atau lewat semir rambut misalnya, itu anaknya lahir autis. Kemudian ada yang mengalami gangguan autoimun ternyata dari krim pemutih, dari krim itu adalah jadi kalau kita berpikir tentang makanan manusia, kita bukan hanya berpikir tentang sesuatu yang masuk mulut, tapi yang masuk ke dalam tubuh manusia itu kita anggap sebagai makanan yang kita konsumsi ya. Dan tentunya setelah mengenal konsep Karnus, kita harus pinter-pinter untuk memilih apa itu yang cocok untuk manusia, apa yang bukan. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Latifah dan Bu Endang ya. Memang di era sekarang ini era teknologi ya, juga termasuk teknologi makanan ya. Jadi segala makanan olahan yang baru-baru ya diproduksi ya, memperhatikan faktor praktis dan rasa ya, sehingga terkadang faktor kesehatan itu dikesampingkan ya.
Jadi saran kami selain tadi udah dijelaskan oleh Pak Sabto, hindari ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin hindari faktor itu. Kembali kepada makanan manusia tadi, ya makanan yang bersumber dari bahan yang alami, ya semaksimal mungkin juga, sealami mungkin juga, ya, menghindari faktor-faktor bahan tambahan yang sifatnya aditif maupun sintetis karena berbahaya sekali bagi tubuh kita. Jadi selain itu kemudian kita hindari, jangan lupa kita bantu dengan selalu melakukan gaya hidup sehat konsep Karnus dan juga mengkonsumsi produk nutrisi sel dari konsep Karnus, terutama AG dan Algati juga ya, yang salah satunya juga bisa meminimalkan efek-efek daripada antigen-antigen yang sifatnya racun atau radikal bebas dalam tubuh, sehingga sifatnya efek kerusakannya itu juga akan bisa diminimalisir ataupun dicegah. Nah itu yang jadi memang era sekarang eranya begitu, kita tidak bisa menghindar ya, kita keluar juga semua kita ketemu dengan hal-hal demikian, tetapi kita bisa membentengi diri kita dengan pemahaman ya tentang konsep Karnus dan juga kesadaran untuk melakukan pola hidup sehat dan mengkonsumsi selalu nutrisi dari konsep Karnus. Baik, di sini juga sudah hadir para dokter-dokter yang sudah menerapkan konsep Karnus ini. Ada dokter Prima di Semarang, ada dokter Mela ya di Semarang, ada dokter juga dokter Ami ya. Mungkin dokter Prima bisa memberikan sedikit pengalaman tentang penerapan konsep Karnus untuk pasien-pasiennya, ya, sehingga bisa memberikan motivasi nih dok untuk para sahabat Karnus semua yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Mungkin beliau lagi sibuk nih, memang jam-jam sibuk ya, beliau sempatkan luar biasa bisa hadir di acara ini. Juga dokter Mela mungkin ya, dokter Mela ini ya. Mungkin ada kasus-kasus yang bisa membantu untuk mungkin pasien-pasien yang ya sekedar bisa ditangani oleh konsep Karnus ya, apapun permasalahannya. Mungkin ada itu dok satu atau dua kasus yang mungkin bisa disampaikan oleh untuk para sahabat Karnus semua, dokter Mela. Sibuk sekali ya mungkin beliau ya, karena beliau ini juga di bagian struktural ya di rumah sakit itu jadi sibuk sekali. Ya, luar biasa dokter-dokter ini di tengah kesibukannya bisa masih mengikuti ya health talk kami tentang pembahasan konsep Karnus ini, luar biasa menunjukkan semangat beliau untuk juga bisa lebih mensiarkan ya konsep Karnus agar masyarakat banyak terbantu juga ya. Dokter Ami mungkin bisa memberikan tidak juga. Oke, baik, kita ke pertanyaan terakhir Pak Sabto. Ini ada dua ya. Tadi ini ada yang tanya dari Bu Sri ini menanyakan sudah minum AG sereal, sudah beli AG sereal, Algati dan Fibrosik. Waktu yang tepat untuk minum produk-produk itu bagaimana Pak Sabto? Mungkin bisa dijawab singkat Pak Sabto. Ya, untuk AG sereal diminum sebelum makan ya, atau dalam kondisi perut kosong. Namun tetap harus dilakukan pada orang yang belum pernah minum AG sereal sama sekali. Itu jangan langsung minum dengan dosis lazim, yaitu sekali minum langsung 1 saset. Kalau belum pernah konsumsi AG sereal, perlu dosis penyesuaian dulu supaya nyaman ya. Jadi setengah saset, minum airnya dulu, coba selama 3-4 hari, kalau nggak ada masalah baru disertakan dengan ini ya semuanya ya, termasuk endapannya diminum karena itu seratnya tinggi. Kemudian kalau sudah tidak ada masalah lagi, lanjutkan dengan dosis lazim, yaitu AG sereal diminum 2 kali sehari, sebelum makan pagi dan sebelum makan sore ya, atau malam. Kemudian untuk Algati itu diminum 30-60 menit sesudah makan. Kalau untuk kasus tremor tadi Algatinya cukup 2 kali ya. Sama juga untuk yang, kalau yang untuk kasus ini asma, Algatinya 3 kali.
3 kali sesudah makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian untuk fibrosik, kalau ada masalah sembelit, itu diminum 1 jam sebelum tidur. Atau kalau misalnya sementara sedang diet, fibrosik itu diminum 1 jam sesudah kita melakukan pelanggaran. Jadi misalnya kita diet tidak makan makanan berlemak, ternyata ada undangan pesta, kita nggak bisa menghindar misalnya. Maka minum fibrosiknya 1 jam setelah selesai makan di undangan itu. Ya, itu Dr. Iswan. Terima kasih. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Sri Rahayu ya. Untuk Pak Abu Umamah, untuk rekamannya nanti akan kami share. Soal itu itu aja ya, ditunggu rekamannya nanti akan kami share. Kami masukkan di YouTube kami, Dr. Karnus, nanti bisa diakses bersama-sama. Pertanyaan terakhir Pak Sabto dari Bu Endang tadi menyambung. Penjelasan tentang kalau gula darah 125 itu apakah sudah mulai berpengaruh pada sel darah kita? Nah, ini tidak dijelaskan 125 ini gula darah puasa atau gula darah acak atau apa. Silakan dijawab Pak Sabto, mungkin ada. Ya, kalau gula darah 125 tolong dijelaskan gula darah puasa atau gula darah acak ya. Kalau gula darah puasanya 125 itu berarti sudah mengalami prediabetes. Itu sudah ada pengaruh. Biasanya di sistem sirkulasi darah atau di sistem kardiovaskulernya sudah terpengaruh itu. Kalau gula darah puasanya gitu. Tapi kalau gula darahnya gula darah acak, yaitu gula darah yang diperiksa pada kondisi sudah makan, 125 itu aman. Kecuali di atas 140 baru tidak aman. Ya, itu Bu Endang. Baik, terima kasih Pak Sabto. Dan kemudian ini untuk Pak Mafruhin, untuk mengikuti program Karnus, apakah ada pantangannya? Nanti ada petunjuknya, panduan dan petunjuknya Pak Mafruhin, jangan khawatir. Dan juga akan selalu kami luangkan waktu untuk para peserta program ini apabila berkonsultasi dan membutuhkan bimbingan, nanti kami akan bimbing apa yang harus lakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, lalu apa yang harus dimakan dan apa yang seharusnya dihindari. Nanti semuanya kami programkan di sini dan kami juga membutuhkan suatu peran aktif ya dari para peserta program ini, karena memang para peserta program ini banyak sekali dari seluruh Indonesia, sehingga apabila itu diiringi dengan peran aktif dari para peserta, malah justru semakin baik dan akan bisa lebih menambah optimalisasi dari pelaksanaan program itu sendiri. Baik, para sahabat Karnus semua, kami juga ingin berlama-lama tentunya, tetapi waktu jua yang sudah memisahkan. Terima kasih sudah bergabung di acara Health Talk pada pagi hari yang luar biasa ini. Kami harapkan bergabunglah juga di acara Health Talk berikutnya demi kesinambungan dari pemahaman tentang konsep Karnus. Karena semakin paham kita tentang konsep Karnus, maka kita juga semakin yakin dan mantap dalam melaksanakan penerapan konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga akan bisa lebih mampu lagi ya untuk melakukan edukasi sosial konsep Karnus terhadap mereka-mereka yang sebenarnya membutuhkan tentang konsep Karnus tetapi belum memiliki akses untuk bisa mengetahui tentang konsep Karnus. Ya, terima kasih Pak Sabto sudah mau berbagi kepada para sahabat Karnus semua. Kita semua di sini nggak bosan-bosannya Pak Sabto. Terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga kita bisa bertemu di acara berikutnya. Dan juga para sahabat Karnus semua, jangan lupa untuk yang tadi bertanya dan ingin bertanya lebih dalam, silakan untuk langsung bertanya kepada para pendekar yang mengundang untuk bisa memiliki akses kepada kami untuk bisa berkonsultasi lebih lanjut. Dan juga bagi yang ingin mengikuti program, langsung juga bisa berkonsultasi sehingga langsung bisa mendaftar dan supaya tidak ditunda-tunda lagi penerapan konsep Karnusnya, karena setiap penundaan berarti perjalanan penyakit semakin jauh dan dikhawatirkan apabila sudah mengalami komplikasi tentu akan lebih sulit lagi untuk penanganannya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan selama acara ini. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya buat kita semua. Kita akhirkan acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah istighfar doa. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Itu. Tapi sebenarnya sama aja, cuman bedanya yaitu yang satu manis. Dari Saripati Bumi Nusantara, berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa, dengan kerendahan hati kami persembahkan sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.